atau melebihi harapan pelanggan. Terdapat beberapa pendekatan yang sering diterapkan dalam manajemen kualitas. Yang pertama itu Total Quality Management atau TQM, berfokus pada peningkatan berkelanjutan melalui partisipasi semua anggota organisasi. Prinsipnya yaitu kepuasan pelanggan, keterlibatan total dari semua karyawan, dan pendekatan berbasis proses. Yang kedua, Six Sigma, berfokus untuk mengurangi variasi dan cacat dalam proses produksi. Prinsipnya yaitu menggunakan alat statistik dan metodologi DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, Control, untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga, Lean Manufacturing, berfokus untuk menghilangkan pemborosan dalam proses produksi. Prinsipnya yaitu meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu dengan memperbaiki aliran proses. Yang keempat itu ISO 9001, berfokus untuk menyediakan kerangka kerja standar untuk sistem manajemen kualitas. Prinsipnya yaitu pendekatan berbasis risiko, kepemimpinan, dan keterlibatan orang-orang dalam organisasi. Yang kelima, Continuous Improvement atau Kaizen, berfokus pada peningkatan berkelanjutan melalui langkah-langkah kecil namun konsisten. Prinsipnya yaitu keterlibatan semua level karyawan dalam mencari cara-cara baru untuk meningkatkan proses kerja. Selanjutnya yaitu pengukuran biaya. Pengukuran biaya dalam manajemen kualitas merupakan proses menentukan dan menganalisis berbagai biaya yang terkait dengan memastikan dan meningkatkan kualitas produk atau layak. Selanjutnya yaitu pengukuran biaya kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Investasi yang dilakukan untuk mencegah cacat atau masalah kualitas. Contohnya yaitu pelatihan karyawan, pengembangan sistem kualitas audit internal, perencanaan kualitas. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya yang terkait pengukuran, evaluasi, dan audit kualitas. Contohnya yaitu inspeksi bahan baku, pengujian produk, pemeliharaan alat ukur, dan sertifikasi kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Biaya yang muncul akibat cacat masalah yang telah ditemukan sebelum mencapai pelanggan. Contohnya yaitu produksi ulang, pemborosan bahan, pekerjaan perbaikan, dan kerusakan mesin. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Biaya yang muncul akibat cacat atau masalah yang ditemukan setelah produk mencapai pelanggan. Contohnya yaitu penarikan produk, pergantian produk, klaim garansi, kerugian reputasi. Pengukuran biaya kualitas membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara biaya yang diinvestasikan dalam upaya peningkatan kualitas dan manfaat yang diperoleh dari pengurangan biaya kegagalan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pelaporan biaya. Pelaporan biaya merupakan sebuah proses mendokumentasikan dan menyajikan informasi tentang biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk berbagai aktivitas, proyek, ataupun departemen.
Laporan ini penting untuk manajemen agar dapat memantau dan mengendalikan pengeluaran serta membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis laporan biaya. Yang pertama, laporan biaya operasional, yaitu merinci biaya yang terkait dengan operasi sehari-hari perusahaan seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan overhead. Yang kedua, laporan biaya proyek yang menyajikan biaya yang dikeluarkan untuk proyek tertentu, membantu manajemen dalam mengawasi anggaran proyek dan mengidentifikasi penyimpangan. Yang ketiga, laporan biaya produksi yang merinci biaya yang terkait dengan proses produksi, termasuk biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang keempat, laporan biaya penjualan dan distribusi menyajikan biaya yang terkait dengan aktivitas penjualan dan distribusi produk ke pelanggan. Laporan yang efektif merupakan alat penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keuangannya dan memastikan keberlanjutan operasional. Selanjutnya, pengelolaan biaya kualitas. Pengelolaan biaya kualitas melibatkan identifikasi, pengukuran, analisis, dan pengendalian berbagai biaya yang terkait dengan memastikan dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Selanjutnya itu pengelolaan biaya kualitas. Yang pertama, identifikasi biaya kualitas, yaitu mengidentifikasi semua komponen biaya yang terkait dengan kegiatan pencegahan, penilaian, dan kegagalan kualitas, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, pengukuran biaya kualitas. Mengukur biaya-biaya tersebut secara akurat dengan menggunakan metode akuntansi yang sesuai untuk mencatat pengeluaran yang terjadi. Yang ketiga, analisis biaya kualitas. Menganalisis data biaya kualitas untuk mengidentifikasi tren, pola, dan penyebab utama dari biaya tersebut. Hal ini dapat mencakup analisis variansi, analisis biaya manfaat, dan pemetaan proses. Yang keempat, pengendalian biaya kualitas. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengendalikan dan mengurangi biaya kualitas. Ini mencakup pelatihan karyawan, peningkatan proses, inspeksi, dan pengujian. Yang kelima, pelaporan dan pemantauan biaya kualitas. Membuat laporan kualitas secara teratur untuk memantau kinerja dan kemajuan dalam mengelola biaya kualitas. Laporan ini digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan strategis. Yang keenam, dengan mengelola biaya kualitas secara efektif, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara investasi dan dalam upaya peningkatan kualitas dan manfaat yang diperoleh dari pengurangan biaya kegagalan serta peningkatan kepuasan pelanggan. Pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
penyebab akar dari masalah kualitas yang teridentifikasi. Yang keempat, evaluasi proses. Tinjau proses produksi atau layanan untuk mengidentifikasi titik-titik di mana masalah kualitas bisa terjadi. Selanjutnya, pengertian produktivitas dan efisiensi. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam memproduksi barang atau jasa. Produktivitas biasanya dihitung sebagai rasio atau output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, produktivitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi tenaga kerja, mesin, dan sumber daya lainnya. Efisiensi adalah ukuran bagaimana sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan uang digunakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Dalam konteks bisnis dan ekonomi, efisiensi merujuk pada kemampuan untuk meminimalkan pemborosan dan sumber daya sambil menghasilkan output yang maksimal. Selanjutnya, pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas adalah proses untuk menentukan seberapa efisien dan efektif sumber daya, yang dimaksud di sini tenaga kerja, modal, dan material, digunakan untuk menghasilkan output. Ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas dan metrik yang digunakan bergantung pada konteks industri dan tujuan pengukuran. Contohnya, jika ingin mengukur jam tenaga kerja, yaitu output atau barang yang dihasilkan dibagi dengan tenaga kerja. Contohnya itu jika outputnya itu 100 terus tenaga kerjanya itu 10, jadi kita dapat 10 per tenaga kerja. Selanjutnya yaitu contoh kasus. PT Gemilang Tekstil adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kain berkualitas tinggi untuk pasar domestik dan internasional. Perusahaan mengalami tingginya biaya kegagalan internal dan eksternal. Akibatnya banyak produk cacat yang ditemukan pada tahap akhir produksi dan setelah pengiriman ke pelanggan. Pendekatan biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. PT Gemilang Tekstil menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk melatih karyawan tentang standar kualitas dan teknik produksi yang tepat. Perusahaan mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen berbasis ISO 9001 untuk memastikan setiap tahap produksi memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua, biaya penilaian. Perusahaan mulai melakukan inspeksi bahan baku secara ketat untuk memastikan hanya bahan berkualitas tinggi yang digunakan. Setiap batch produk diuji secara menyeluruh sebelum meninggalkan pabrik untuk memastikan tidak ada cacat. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Dalam proses identifikasi masalah, ditemukan bahwa banyak produk yang harus diperbaiki ulang atau dibuang karena cacat.
sering harus mengganti produk yang cacat setelah pengiriman atau penarikan produk dari pasar. Dengan peningkatan sistem kualitas, kejadian ini berhasil diminimalkan, yang juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, hasil dan manfaat. Yang pertama itu peningkatan kualitas produk. Kualitas produk meningkat secara signifikan dengan berkurangnya jumlah cacat dan rework. Yang kedua, penurunan biaya. Investasi dalam biaya pencegahan dan penilaian awal menyebabkan penurunan biaya kegagalan internal dan eksternal secara drastis. Ini menghasilkan penghematan biaya secara keseluruhan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Dengan kepuasan yang lebih tinggi dan lebih sedikit masalah pasca pengiriman, kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat. Yang keempat, peningkatan efisiensi. Proses produksi menjadi lebih efisien dengan lebih sedikit pemborosan bahan dan waktu kerja. Kesimpulannya, dengan menerapkan konsep biaya kualitas, PT Gemilang Tekstil berhasil meningkatkan kualitas produksi mereka sambil mengurangi biaya keseluruhan. Investasi awal dalam pelatihan, pengembangan sistem kualitas, dan inspeksi berkala terbukti efektif dalam mengurangi biaya kegagalan dan meningkatkan efisiensi produksi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan, tapi juga memperkuat reputasi mereka di pasar. Baik, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumar dari APA 22E undur diri. Bye bye.